Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan, Daryl Warden Tandius. Kode sahamnya yaitu LSIP, nama perusahaannya yaitu PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya LSIP. Oke, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT PP London Sumatera Indonesia ini, kalau kita lihat dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, kemudian naik mencapai puncak tertinggi di harga 1.560. Setelah itu harga sahamnya turun dan terus turun mencapai puncak terendah di harga 965, tepatnya di tanggal 28 Januari. Setelah itu harga sahamnya naik lagi sedikit, kemudian sideways. Kemudian tepatnya di tanggal 27 September itu harga sahamnya naik lagi tinggi. Kemudian setelah itu turun lagi, kemudian sideways lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk ini dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Nah, kita ingin lihat di periode ini investor besarnya ngapain nih? Apakah mereka distribusi atau jualan atau justru mereka akumulasi di fase sideways ini? Oke, kita buka datanya di broker summary dari iPod ya. Nah, kita klik kodenya Broksum. Oke, di sini kita ganti kodenya LSIP. Kemudian kita mulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Oke, kita klik show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT PP London Sumatera Indonesia ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT PP London Sumatera ini, investor besarnya melakukan aksi normal akumulasi. Jadi mereka masih akumulasi, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar ya, seperti itu. Nah, kalau Mas Daryl ini memiliki saham dari perusahaan ini, sebaiknya di hold dulu ketika investor besarnya masih akumulasi. Namun nanti ketika terjadi distribusi dalam jumlah yang cukup besar, sebaiknya keluar atau menjual sahamnya, seperti itu. Nah, intinya kalau mereka masih akumulasi, kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan mereka sudah mulai distribusi, itu sebaiknya kita mulai keluar juga secara perlahan, seperti itu. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT PP London Sumatera Indonesia ini 40,5% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Nah, dari 40,5% itu investor lokal individual maupun investor lokal institusi itu memiliki 73,17% dari saham digital yang beredar. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor asing sebesar 26,85%. Jadi kalau investor asingnya jualan, kemudian investor institusi lokalnya menampung, nah itu pertandanya bagus. Nah, artinya mereka punya kepentingan untuk memarkup harga nantinya.
Nah, seperti itu. Kalau misalkan institusi lokalnya jualan, kemudian investor asingnya ngumpulin barang, seperti itu. Nah, itu tandanya harga sahamnya akan turun, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Deril. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.